Titip buat kalian semua yang memakai produk KW, tolong mulai sekarang jangan membeli produk KW. Memang membangun sebuah brand itu susah. Membangun brand itu memang cukup lama. Sebuah produk untuk mencapai sebuah brand loyalty itu butuh proses panjang. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu mana mbak aku Dadi Wahyucang. Ya apa dina iki? Wis ruwet terus. Nek kurang ruwet ini subscribe si arek suka subscribe. Cek aku lebih semangat ngono lho. Dina iki aku bahas awakmu duwe sepatu merek apa nih Oma? Duwe klambi apa merek nih Oma? Atau duwe jam merek apa nih Oma? Tolong delok sik produkmu iku mereknya asli apa KW? Asli apa KW saiki delok sik. Delok sik nek mburi. Ngono. Kenapa coba teman-teman kalian pakai produk KW? Apa kepingin statusmu naik? Apa kepingin gayamu rodok dipandang wong istimewa? Memang paling larangnya saiki gengsi. Sajane kan gak gengsi biasa ae lho. Produk-produk Indonesia lokal brand itu kan wake nek Malang. Di Indonesia ya wake. Ya tolonglah. Hari ini support penting itu loh kalian pada masa pandemi itu adalah tentang masalah lokal brand. Ya kalaupun ojo KW. KW itu salah kamu menyepakati orang-orang tentang pemalsuan, kamu tidak mendukung tentang masalah brand lokal. Rasanya nggak cukup menarik gitu. Kamu kenal tuh produk Supreme, ini ono Oreo Supreme. Waduh keren. Ya jadi keren. Nike, Adidas gitu. Vans, Levi's itu kan produk-produk istimewa. Ya gak apa-apa sih lek anjene awakmu iso tuku iku. Memang anjene api. Tapi lek memang kepingin gawe sedangkan tuh gawe tak kira ojo lah, ojo gawe iku lah. Percuma. Saking aja aku dewe tuku sepatu itu ya memang merek internasional gitu. Karena memang kualitas mereka cukup bagus. Sakjane aku gak butuh merek, aku mek butuh warna abangi. Wong aku kadang ya duwe merek sing Puma itu tak klontok. Ono Nike tak klontok gitu loh. Kadang tak spidol gitu. Ya karena memang saya nggak butuh tentang brand itu, saya hanya butuh masalah warnanya saja dan modelnya keren gitu. Sebuah brand yang hari ini cukup membuat orang ingin memasukkan produk-produk itu memang karena pasar itu masih dibutuhkan gitu. Karena orang-orang yang menginginkan sebuah brand itu dan tidak mampu membelinya, dia akan mencari KW hanya karena sebuah status logo gitu loh. Kenapa sih sebuah produk Nike, Levi's itu bisa cukup mahal gitu? Ya memang kalaupun ngomongin proses mereka membuat sebuah produk ini, satu memang cukup lama. Yang kedua memang biaya iklan mereka cukup istimewa gitu. Nike saja membutuhkan seorang Cristiano Ronaldo untuk membuat brand dia. Nike ini bisa setara dengan style dan gaya hidup orang Ronaldo. Itu tentang masalah produk yang memang cukup keren. Kalaupun sekarang kita mengaca pada posisi orang pemalsu nih, ini pemalsu. Kenapa sih kalian membuat pemalsuan ini? Karena kalian ingin mencari untung kan gitu. Kalau seumpamanya kalian semua pembeli gitu, pembeli itu tidak membeli produk, yang pastinya pemalsu-pemalsu ini juga tidak akan pernah lagi membuat produk itu lagi karena memang tidak laku gitu. Titip buat kalian semua yang memakai produk KW, tolong mulai sekarang jangan membeli produk KW. Belilah produk-produk yang punyanya lokal saja gitu, yang sesuai dengan angka kemampuanmu, dan pastikan produk itu tetap keren, tetap berkualitas. Kalau mampu membeli yang memang original, ya belilah yang original. Jangan menyepakati tentang sebuah pemalsuan dan kepalsuan sebuah produk-produk yang dilahirkan dari melawan hukum. Nah, itu tentang masalah produk. Itu kan produk yang dipakai ya, yang luar gitu. Tapi kan juga sekarang ada juga di produk-produk kosmetik yang KW-nya sudah bukan lagi KW 1 2 3 gitu. Ini mumpung sudah ngetop, produk kosmetik itu cukup keren gitu, cukup terkenal dan cukup laris, akhirnya dipalsu. Makanya kalau saya lihat ada beberapa kosmetik itu selalu update style gitu ya. Tujuannya adalah memang supaya tidak dipalsukan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Kalaupun produk yang itu fungsinya adalah dipakai kayak kosmetik atau produk makanan yang dimakan di dalam tubuh, pastikan jangan ada KW karena itu berbahaya. Mungkin belum POM ya, karena memang produk KW yang pasti dia juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan pernah nyoba-nyoba itu. Jadi titip hati-hati. Memang membangun sebuah brand itu susah. Membangun brand itu memang cukup lama gitu. Makanya produk-produk yang sudah saya sebut tadi itu prosesnya sangat panjang sekali. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu memanfaatkan sebuah proses brand yang sudah dilahirkan mereka untuk mempercepat ekonomi mereka, dan itu saya pikir ekonomi yang tidak bagus, tidak halal. Butuh sebuah ketelatenan membangun sebuah brand, butuh sebuah konsistensi untuk membangun sebuah brand. Jangka panjang memang
adalah sebuah proses yang dilahirkan oleh sebuah brand, itu waktunya panjang sekali. Membangun brand bukan hanya tentang membangun visual gitu loh, tapi produk Anda itu adalah produk yang cukup keren, produknya cukup bisa membuat orang nyaman, produk itu dilahirkan dari sebuah konsep permasalahan dan dilahirkan sebuah solusi. Contoh nih, produk sepatu. Kenapa produk sepatu antara orang basket, orang tenis atau bulu tangkis itu berbeda? Karena memang sepatu itu dilahirkan dari proses permasalahan dari olahragawan. Mungkin lebih lenturnya, kalau basket itu lenturnya lebih kuat, kemudian kalau tenis itu lebih tipis. Atlet lari pun itu juga berbeda. Memang dilahirkan dari sebuah permasalahan. Di samping sebuah konsistensi sebuah brand, penting juga konsistensi sebuah visual. Visual yang terstruktur, visual yang benar, punya aturan. Jadi visualnya tidak diganti-ganti, warnanya tidak dirubah-rubah. Dipastikan sebuah brand itu akan tertancap di otak orang tanpa harus orang lain itu menghafal. Kenapa brand itu selalu ada di kepala kita padahal kita tidak menghafal gitu? Ya karena prosesnya brand seperti itu. Dia merasuk tiba-tiba di hati kita, dia merasuk tiba-tiba di otak kita tanpa harus menghafal. Dan pastikan kenapa? Karena konsistensi produk dia, produk yang cukup oke dan mendapat rekomendasi banyak orang, dan itu mengakibatkan sebuah brand itu benar-benar menjadi loyalty to konsumen. Nah terus brand yang hubungannya dengan tools advertising, mas. Ya, advertising adalah tools, advertising adalah alat gitu. Alat pendukung untuk mensupport sebuah brand itu menjadi tetap ada. Contoh, kenapa harus ada neon box? Kenapa sih Sampurna Mel hari ini itu masih memasang sebuah billboard dia? Padahal kalau seumpamanya ngomongin rokok Sampurna Mel, itu siapa yang tidak merokok? Itu banyak banget yang merokok. Dan kalaupun tidak melihat billboard itu, perokok Email itu tetap merokok Email. Tapi kenapa dia tetap harus mempromosikan? Ya karena sebuah konsistensi itu adalah tujuan mutlak, di mana advertising adalah alat untuk mencapai, menginformasikan terus dan menerus. Ada spanduk, ada neon box, ada billboard, kemudian ada suatu hal kegiatan program yaitu event experience gitu secara offline semua. Kalau online kenapa masih ada iklan yang harus ditampilkan di sosial media, di TV dan segala macam? Kenapa coba? Karena memang butuh sebuah konsistensi, dan membangun konsistensi itu kalau berbanding lurus dengan finansial pasti adalah lurus naik. Kenapa coba sebuah brand-brand besar itu tetap melakukan hal itu? Ya karena ingin terus diingat bahwa saya sampaikan hari ini kita belajar bahwa sebuah produk untuk mencapai sebuah brand loyalty itu butuh proses panjang. Dukungan Anda untuk memakai sebuah lokal brand hari ini sangat dibutuhkan. Dan bolehkah memakai sebuah produk yang palsu? Saya sarankan jangan. Bolehkah memakai produk KW? Saya sarankan jangan. Karena produk KW bagi saya tidak ada efek apapun tentang brand yang dibangun oleh seseorang. Yang ada adalah tentang penipuan. Terima kasih dari saya. Ketemu lagi. Dadi Wahyucang. Salam ruwet. Assalamualaikum.